Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak milik Tuhan. Ibadah kali ini merupakan ibadah persiapan yang kedua dalam rangka menyambut undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus masa raya Advent. Dan karena itu mari kita ambil saat teduh, kita siapkan hati kita. Ibadah kami kali ini, kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Salam sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami senantiasa. Amin. Kita akan memuji Kidung Jemaat 295 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami yakin bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami. Di dalam kami mempersiapkan diri untuk menerima undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus-Mu yang telah disiapkan oleh jemaat-Mu di Malang ini. Karena itu ya Bapa, karuniakanlah kami kemampuan agar kami mampu mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kami mempersiapkan diri kami ini. Biarlah Roh Kudus berkarya atas kami semua, baik kami yang mendengarkan maupun kami yang akan menyampaikan berita indah itu. Kami juga ingin Tuhan, Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kiranya Engkau menyertai mereka sebagaimana Tuhan menyertai kami. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43 yang demikian kesaksiannya. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ
dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata pada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ketika kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Berbahagia kita yang mendengar firman dan memelihara di dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak milik Tuhan, ada banyak raja di dunia. Raja beneran dan raja karena memiliki kualitas pribadi yang istimewa, atau raja karena kejahatannya. Kita mengenal Ratu Elizabeth dari Inggris, Raja Brunei yakni Sultan Bolkiah, ada Pangeran Rainier dari Monaco. Dari dunia musik kita kenal Raja Rock Elvis Presley. Ada Raja KO Mike Tyson di dunia tinju. Kita juga ingat Raja Minyak orang Yunani namanya Onassis. Dari dunia kriminal adanya mafia seperti Don Corleone. Dari Indonesia ada Raja Kredit Macet misalnya Edi Tansil. Tidak mudah menjadi raja atau minimal mendapat predikat raja, baik dalam arti positif maupun negatif. Satu hal yang pasti adalah bahwa semua raja ini memiliki sesuatu yang istimewa, baik karena itu warisan, atau karena kesuksesan pribadi, bahkan karena nasib baik. Tak seorang pun akan dapat menjadi raja bila tidak ada yang memberinya sebutan dan pengakuan. Dan biasanya predikat raja ini pun selalu ada kaitan langsung atau tidak langsung dengan kekuasaan. Seorang raja dunia mempunyai kekuasaan untuk memerintah, menentukan nasib orang lain, membuat orang lain tergantung kepadanya, dan memaksakan kehendak. Seorang raja umumnya identik dengan kekuasaan, uang, dan kemasyhuran. Jemaat milik Tuhan, dalam kesaksian Perjanjian Lama, Raja Daud ternyata berhasil menjadikan Israel menjadi satu kerajaan besar dan kuat, serta disegani bangsa-bangsa sekitarnya.
Dia adalah raja politik bangsa Israel yang selalu menjadi rujukan klasik bagi suatu kepemimpinan politik bangsa Israel di kelak kemudian hari. Dalam Perjanjian Baru muncul juga seorang pemimpin yang selalu dikatakan sebagai keturunan Daud, yakni Al-Masih. Al-Masih ini memang sudah lama ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel, terutama ketika mereka berada di bawah penjajahan bangsa Romawi yang telah menguasai Israel sejak 200 tahun sebelum kelahiran Kristus. Orang-orang Yahudi mengharapkan kedatangan Al-Masih sebagai raja politik, seorang jenderal ahli perang yang mempunyai nyali untuk menyikat habis serdadu-serdadu Romawi yang semakin angkuh dan kejam. Nah, dalam kondisi politik seperti inilah, saudara, muncullah Yesus Al-Masih yang ditunggu-tunggu. Hanya saja Yesus Sang Al-Masih ini tidak cocok dengan harapan bangsa Yahudi. Sebab yang pertama-tama adalah Yesus datang dari Nazaret, sebuah kampung kecil dan kolot di pinggir Danau Galilea. Lucunya lagi, Yesus yang mengklaim diri Al-Masih memilih para menterinya dari kampung yang SD Impres pun tidak tamat, sehingga tidak tahu membaca, menulis, dan membuat kalkulasi. Yesus malah kerjanya berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, bagaikan dukun keliling, membuat mujizat yang hebat-hebat, dengan mencelikkan mata orang buta, bahkan membangkitkan orang mati. Hebat memang. Tetapi mengapa Yesus tidak memakai perisai perang, menunggang kuda perang dengan pedang mengkilat yang terikat di pinggangnya? Tanpa mahkota perang dari baja dilapisi perak dan emas, seperti halnya jenderal-jenderal yang lain yang berbintang-bintang. Masakan seorang raja naik keledai dan para menterinya, ke-12 rasul itu, nampak tidak berpendidikan dan berjalan ketakutan di samping sang raja. Jemaat milik Tuhan, orang Israel kecewa berat. Dan kekecewaan ini sudah sejak awal terungkap ketika calon murid Yesus yang bernama Nathanael berucap meremehkan Yesus. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 48. Ketidakmauan Yesus menggunakan kekuasaan ilahinya inilah, saudara, untuk menghancurkan penjajah Romawi dilihat sebagai pengkhianatan dan kelemahan. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk membunuhnya dan berteriak, salibkan dia. Yohanes 19 ayat 6. Ketika Yesus akhirnya disalibkan, beliau dipandang gagal dan diejek-ejek semua orang, termasuk penjahat kelas berat yang sama-sama digantung di kayu salib. Bukankah engkau Mesias Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami. Lukas 23 ayat 39. Para rasul pun sempat ragu dan ketakutan, kemudian bersembunyi di dalam sebuah rumah tertutup di Yerusalem. Namun demikian, toh ada orang yang mengakui juga bahwa Yesus adalah Raja. Siapa dia? Pilatus. Dengan melawan segala protes orang Yahudi, Pilatus tetap menulis INRI, Yesus Nazareum Rex Yudea, yang artinya Yesus Nazaret, Raja
Yahudi. Kemudian muncul pertanyaan, di manakah makna utama kerajaan Yesus ini? Bapak, Ibu, saudara, anak-anak milik Tuhan, Kristus sendiri sudah berfirman bahwa kerajaannya bukan dari dunia. Jadi bukan raja politik, bukan raja untuk berperang. Beliau adalah raja yang menghadirkan Allah Sang Pencipta dalam hidupnya, seperti yang disaksikan oleh Paulus. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, karena di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu adalah segala sesuatu yang baik. Di dalam seluruh kisah hidupnya, seperti yang disaksikan dalam keempat Injil, kebaikan Kristus itu tak satu pun diupayakan dengan menggunakan kekuasaan politik, tetapi kekuasaan religius, kekuasaan rohani. Itulah sebabnya kekuasaan religius tidak dapat bernuansa politik, karena akan selalu berakhir dengan penggunaan yang salah dari kekuasaan. Mengapa? Sebab politik bertujuan untuk senantiasa memenangkan diri, mencapai tujuan dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak. Kekuasaan Yesus Sang Raja adalah kekuasaan yang berorientasi pelayanan. Dan karena itu, dalam keyakinan pengikut Kristus, seorang pemimpin adalah servus servorum. Artinya, pelayan bagi semua pelayan. Itulah sebabnya Kristus selalu memberi. Memberi kesembuhan, memberi pengampunan, memberi kelepasan, memberikan kembali harkat manusia yang hilang, memberi roti, memberi cinta, dan memberi dirinya sendiri. Yang membuat berbeda kerajaan Kristus dengan raja-raja dunia adalah kemampuannya untuk selalu memberi. Memberikan dirinya sendiri. Sementara raja-raja dunia selalu berusaha untuk mendapat, memperoleh, menaklukkan, dan menguasai. Yesus Kristus datang bukan untuk mendominasi, melainkan untuk mencintai. Bukan untuk memerintah, melainkan melayani. Bukan untuk menghakimi, melainkan mencari dan menguatkan yang sempat sesat, sambil berfirman, hari ini engkau akan bersamaku di surga. Jemaat milik Tuhan, penguasa dunia ini akan lenyap satu persatu. Dan hanya akan tinggal satu penguasa yang bertumbuh semakin besar. Dan penguasa yang satu ini adalah Yesus Kristus, Sang Raja. Dan kita semua pun mempunyai panggilan untuk menjadi raja-raja kecil yang melakukan kebaikan kecil dari hati yang penuh cinta. Salah satu tanda cinta ini adalah pengampunan. Jika cinta kita besar, kita mampu mengampuni. Yang lemah dalam cinta tak akan mampu mengampuni. Sebab apa? Sebab pengampunan adalah keistimewaan orang yang kuat. Seperti Kristus, Sang Raja di Raja. Amin. Kita ambil saat teduh. Mari jemaat kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 382, bait 1 dan 2, sambil kita mempersembahkan persembahan kita. Ya Yesus yang terkasih.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, patrikan firman itu dalam hati kami masing-masing, supaya pada saatnya kami hadir di dalam perjamuan nanti, kami benar-benar dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima hasil pengorbanan Tuhan bagi kami dan keluarga kami masing-masing. Karena itu ya Bapa, bimbinglah kami dari hari ke hari di dalam kami hidup, baik di rumah, di tempat kerja, di tempat-tempat ibadah, maupun dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui kehadiran kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami ingin Tuhan berdoa untuk keluarga jemaat-Mu di Malang ini. Kiranya Bapa memberikan kekuatan lahir batin dan juga kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Agar supaya melalui pekerjaan-pekerjaan dan profesi-profesi anugerah Tuhan itu, keluarga-keluarga kami ini tercukupi dengan segala berkat yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Demikian juga untuk anak-anak kami semua, dimanapun mereka berada, kiranya Bapa berkenan menyertai mereka, memberikan roh kekuatan, keberanian, memberikan roh kebijaksanaan agar mampu membedakan mana yang kehendak dunia ini, yang hanya menjerumuskan mereka ke tempat-tempat yang salah, dan mana yang kehendak Tuhan, yang membimbing mereka di jalan yang benar. Karena itu ya Bapa, biarlah melalui kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga ingin Tuhan memohon kepada saudara-saudara kami yang lain yang saat ini lemah fisik, entah karena sakit, entah karena usia lanjut. Bapa, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kelemahan mereka. Bapa memberi berkat bagi setiap usaha yang dilakukan setiap hari. Agar melalui itu semua, saudara-saudara kami ini memperoleh kembali kekuatan dan kesehatan mereka. Kami juga ingin Tuhan memohon kepada saudara-saudara kami sepelayanan, apapun jabatan yang mereka miliki, tugas pelayanan apapun yang mereka emban, kiranya mereka mampu melakukan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Sehingga melalui pelayanan mereka, jemaat-Mu semakin dibangun dan didewasakan. Kami juga ingin Tuhan berdoa untuk
bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah upaya pemerintah di dalam mengurangi bahkan mencegah penularan COVID-19. Kami yakin Tuhan bahwa tidak ada kekuatan lain kecuali kuasa Tuhan sendiri yang mampu untuk membasmi virus ini, bahkan menempatkan virus ini di tempatnya masing-masing dan meninggalkan tempat kediaman manusia, supaya kami manusia ini mampu hidup normal sebagaimana sebelum COVID ini merambah ke dunia kehidupan manusia. Biarlah pemerintah kami juga cukup bijaksana agar supaya melalui kebijakan-kebijakan yang mereka pilih dan mereka lakukan benar-benar membawa negara ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang Tuhan anugerahkan sejak negara ini Tuhan anugerahi kemerdekaan. Bapa di surga, terimalah persembahan kami. Kami persembahkan dengan tulus dan sukacita, karena ini semua berkat anugerah Tuhan kepada kami. Dan sebagian kami haturkan kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Muliakan nama-Mu Tuhan melalui apapun yang mampu kami persembahkan dan mampu kami lakukan. Di dalam Yesus Kristus kami berserah kepadamu. Amin. Kita memuji Kidung Jemaat 432, bait yang pertama, jika padaku ditanyakan. Mari Bapak Ibu, kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera anugerah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita kali ini. Marilah mulai saat ini kita benar-benar mempersiapkan diri kami untuk ikut bersukacita di dalam perjamuan yang telah Tuhan siapkan melalui jemaatnya. Amin.